Yang menarik kasus tentang Khalid bin Walid di masa Umar. Khalid bin Walid itu diangkat menjadi jenderal atau panglima sejak zaman Rasulullah. Karir kepemimpinan militernya itu dimulai dari Perang Mu'tah. Di tahun 8, Khalid bin Walid waktu itu baru masuk Islam sekitar 1,5 tahun. Untuk Perang Mu'tah ini Rasulullah tidak ikut melawan pasukan Romawi ini. Rasulullah waktu itu membentuk pasukan jumlahnya 3.000. Beliau mengangkat 3 pemimpin langsung. Nomor 1, Zaid bin Harithah. Rasulullah mengatakan, in qutila Zaidun, jika Zaid terbunuh, maka pemimpin kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Wa in qutila Ja'far, dan jika Ja'far terbunuh, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Ruahah. Jika Abdullah terbunuh, maka kalian harus bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin. Menurut saya, dari segi kepemimpinan, ini pertaruhan besar loh ya. Lah Rasulullah SAW sudah memprediksi, katakanlah dengan kata-kata ini kan ada kemungkinan bahwa akan kehilangan 3 orang terbaiknya. Ya kan otomatis lah. Wah itu kan nggak mudah itu. Dan kemudian setelah itu kaum muslimin tidak ada pemimpin definitif, gitu ya, dan harus bermusyawarah. Ingat, bermusyawarahnya dalam keadaan apa? Lagi berkecamuk perang, harus bermusyawarah itu gimana? Kebayang nggak? Harus, lah kan bukan lagi santai kan? Kalau santai mah kita rapat, oke lah, ada kopi, ada teh kan? Gitu. Ayo kita bahas masalah 1, poin 2, poin 3. Yuk kesepakatannya apa? Kita ketok palu. Lah ini bukan lagi tempur, namanya juga terbunuh pasti kan lagi tempur. Yang pertama Zaid memang meninggal atau terbunuh. Kemudian Ja'far terbunuh, Abdullah terbunuh. Kaum muslimin tidak ada pemimpin. Lagi tempur, disuruh bermusyawarah. Ini kan Rasulullah ingin menguji kan, satu sisi pembuktian bahwa hasil pendidikan beliau, orang-orang di bawahnya, anak-anak muridnya itu sampai bisa mengambil keputusan sangat genting dalam kondisi perang. Dan ternyata yang diangkat kemudian Khalid bin Walid. Rasulullah itu di Madinah. Ketika perang berkecamuk, beliau itu memanggil para sahabat ke masjid. Beliau sendiri duduk di mimbar. Mimbar Rasulullah itu kan kayak tangga gitu. Duduk begini, seakan-akan terbentang layar besar di hadapan beliau. Jadi beliau itu menceritakan, sekarang Zaid begini, dia gugur. Sekarang Ja'far begini, dia gugur. Sekarang, itu para sahabat itu mendengar gitu, kayak sedang diceritain. Kemudian apa? Kaum muslimin tidak ada pemimpin dan mereka saling menunjuk bla bla bla. Kemudian akhirnya mereka sepakat. Mereka menunjuk Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus di hadapan orang-orang kafir. Rasulullah sumringah di situ melihat hasilnya itu. Kan ini hasil musyawarah, bukan Rasul menentukan. Khalid bin Walid, bayangkan ini kepemimpinan. Ini ujian pertama bagi Khalid sebagai pemimpin militer dalam Islam. Sebelumnya dia pemimpin militer, tapi kan di pihak kafir. Tapi memang talentanya. Khalid bin Walid itu dalam catatannya pernah memimpin 100 misi, lebih kurang 100 misi militer, dan tidak pernah kalah sekalipun. Tidak pernah kalah. Artinya kalau ada misi militer, pemimpinnya Khalid, semua orang yang ikut dengan dia merasa pasti menang. Kan ini. Tapi karir kepemimpinan mulai dari ini, Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid memang tidak bisa menumpas pasukan Romawi. Konon, kalau kita baca datanya secara umum, 3.000 pasukan kaum muslimin itu berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi gabungan dengan Ghassan. Kebayang nggak bagaimana menumpasnya? Itu kalau keroyokan 1 lawan 70 itu. Nggak kebayang kan? Tapi kan ini pasukan. Khalid bin Walid bisa membuat taktik yang membuat lawan itu kemudian ragu untuk terus mengepung, menyerang, sehingga kemudian mulai kendor. Dengan sistem rotasi pasukan. Jadi pasukan yang 3.000 itu dirotasi. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan ke belakang, sehingga pasukan Romawi itu merasa dengan cepat, ini lain lagi, jangan-jangan ada bantuan, kan gitu. Mereka takut di situ. Nah, setelah itu sambil merotasi itu mundur. Menurut Jenderal Mahmud Syed Al-Khattab, seorang jenderal Irak yang pernah menulis, yang tulisan bukunya tentang strategi militer Rasulullah banyak sekali. Dia mengatakan apa? Sebenarnya titik paling krusial dalam sebuah pertempuran adalah ketika mundur dari sebuah pengepungan atau bisa menarik diri dari sebuah kepungan dan berhasil. Itu paling krusial dalam perang. Khalid berhasil di situ.
Lah bayangkan yang ngepungnya 200.000, dia bisa narik mundur dan berhasil. Yang gugur cuma belasan orang. Belasan orang yang gugur. Itu kan luar biasa ini. Pasukan Romawi tidak berani ngejar. Kenapa? Karena mereka berpikir ini taktik. Mundur dikejar, ternyata dari belakang sudah ada pasukan besar. Nah, dicaplok. Mereka takut. Akhirnya lolos. Sampai Madinah. Wah, kabar di Madinah kan sudah gempar. Yang gugur dan sebagainya. Sedih lah pasukan. Tapi imannya kaum muslimin itu di Madinah, anak-anak wanita itu melempari pasukan ini. Kalian pengecut, memalukan, kalian melarikan diri dari medan perang. Coba bayangkan. Tapi Rasulullah menenangkan, enggak. Yang mereka lakukan bukan lari dari medan perang. Mereka bukan farar, tapi karar. Mereka akan kembali ke sana. Rasulullah gitu. Karena apa? Perhitungan Rasul apa? Tadi secara strategi opini udah cukup. Coba kalau pas 3.000 pasukan Indonesia itu tidak berhasil dikalahkan oleh 200.000 pasukan Rusia, itu beritanya gimana? Saya yakin itu headline news CNN, CNBC semuanya itu akan memberitakan ini. 3.000 pasukan Indonesia tidak kalah oleh 200.000 pasukan Rusia, Cina ataupun Amerika. Saya yakin jenderal-jenderal ahli strategi militer datang ke Indonesia ingin tahu bagaimana sih caranya untuk dari semua negara datang seminar, diundang. Wah, kebayang itu. Ya 3.000 lawan 200.000 nggak kalah itu gimana? Bagi Rasulullah itu cukup. Nah, tapi di sini Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dalam perang itu, dia bilang apa? Aku membawa 10 pedang. Dan semuanya patah, hanya satu. Tinggal satu yang utuh. Pedang Khalid bin Walid, 10 pedang dalam satu perang. Kebayang nggak gimana? Itu Khalid bin Walid itu. Nah, ini awal karir militer Khalid yang kemudian terus menanjak. Di zaman Rasulullah selalu Khalid ditunjuk. Walaupun Khalid ada kesalahan-kesalahan teknis di lapangan, yang itu Rasulullah kemudian sampai sebagiannya pernah Khalid membunuh beberapa orang gitu ya, yang di situ syubhat apakah mereka kafir atau sudah masuk Islam. Sampai Rasulullah Allahumma ini abra bima fa'al Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari tindakan Khalid. Itu bukan atas perintahku, tidak sepengetahuanku, dan Rasulullah menebus kesalahan Khalid itu dengan membayar denda kepada keluarga yang terbunuh. Coba kan. Tapi Rasulullah tidak menghentikan Khalid, terus Khalid diberi kepercayaan. Abu Bakar menjadi khalifah, Khalid terus berlanjut menjadi pemimpin. Artinya dari sekian jenderal yang ditugaskan ke Syam, Khalid itu adalah topnya, nomor satunya, jenderal utamanya. Dan Khalid diberi kewenangan, keleluasaan oleh Abu Bakar untuk bermanuver, sehingga kadang-kadang di Syam, kadang-kadang ke Irak, ya kadang-kadang melawan Romawi, kadang-kadang melawan Persia. Itu Khalid bin Walid. Nah, kebayang itu. Khalid itu memang suka bermanuver. Artinya ketika di lapangan dia melakukan improvisasi. Yang itu memang karena kelebihannya. Dan jangan heran dengan Khalid.